Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apa itu, Benny? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi, 15 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, ini anak-anak semuanya ada tabel perkalian. Kita bahas bilangan 15 ini ya. 15 itu sebaris dengan 5. Nah, kemudian ternyata sejalur atau di jalur 3. Sehingga 15 dibagi 5 sama dengan 3. Atau dalam perkaliannya 5 kali 3 adalah 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, ayah bunda, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran hari ini tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajarannya pertama menyebutkan manfaat tata tertib dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan benar, menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah dengan benar, menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dengan cermat, menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dengan tepat, melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dengan percaya diri, menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan tepat, menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat, menghitung hasil bagi dua bilangan, melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100 dengan cermat, dan terakhir, mengubah kalimat pembagian menjadi kalimat perkalian dengan benar. Mari kita lihat materinya. Aturan bermain sepak bola. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam bermain. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan. Serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, anak-anak semuanya, itu di buku tema 2 halaman 158. Kita lanjutkan dengan narasi. Ini judulnya apa nih? Sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian.
perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, itulah narasi yang berjudul sepak bola. Dan satu hal, kenapa sepak bola dikatakan kesebelasan? Ini karena ada 11 pemain, sehingga sepak bola biasa disebut kesebelasan gitu ya. Kita lanjutkan dengan makna kata. Ini ada kata tim, inti, gol, gawang, penalti. Maknanya apa? Artinya apa? Nanti akan Bapak sampaikan makna kata. Kalian tinggal memilih makna katanya. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Kata tim, inti, gol, gawang, dan penalti. Silakan kalian buat kalimat. Nah, makna kata dari tim, inti, gol, gawang, dan penalti adalah silakan kalian memilih uraian berikut. Nah, ini pusat atau paling utama kelompok, masuknya bola ke gawang menyentuh tanah. Dua tiang berpalang sebagai sasaran memasukkan bola. Cara menendang dalam pertandingan sepak bola yang dilakukan dari titik penalti berjarak 11 meter. Dari beberapa kalimat ini silakan kalian cocokkan dengan kata tim, inti, gol, gawang, dan penalti. Jelas ya? Kita lanjutkan dengan ragam benda. Keragaman benda dalam permainan sepak bola. Alat dan bahan, peluit, bola, dan kartu. Petunjuk, sediakan alat dan bahan. Amatilah bahan satu persatu. Isilah titik-titik di bawah. Hasil pengamatannya, nama benda peluit, silakan ciri-ciri benda dan bentuk bendanya. Ini peluit seperti ini ya. Peluit. Nama benda bola, ciri-ciri dan bentuknya silakan diisi. Ini bola seperti pelajaran kemarin, pembelajaran kelima. Kartu yang terakhir, kartu apa? Ini kartu dalam permainan sepak bola, ada merah, ada kuning ya. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa peluit, bola, dan kartu berwujud apa dan bentuknya silakan diisi ya. Baik, kita lanjutkan dengan pembagian sama dengan pengurangan berulang. Dalam perlombaan sepak bola, jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Berapa jumlah tim yang mengikuti perlombaan? Jawabannya 88 dikurangi 11, 11 sebanyak berapa kali? 8 kali sehingga menjadi 0 ya. Untuk pembagian sama dengan pengurangan, maka pengurangannya harus sampai 0 baru bisa dihitung berapa hasilnya. 88 dibagi 11 setelah dikurangi sampai habis atau sampai hasilnya 0, maka 11-nya ada 8. Maka 88 dibagi 11 sama dengan 8. Jadi banyak tim yang mengikuti perlombaan, sebanyak 8 tim. Paman Benny sering terlibat dalam kepanitiaan perlombaan sepak bola. Beliau bertindak sebagai koordinator perlengkapan. Berikut banyak bola yang dibutuhkan untuk dibagikan ke beberapa lokasi. Nah, kita lanjut dengan pembagian sama dengan pengurangan berulang atau sama dengan juga kebalikan dari perkalian. Bantulah Paman Benny untuk menghitungnya, kemudian ubah ke bentuk perkalian. Ini ada beberapa perkalian. 27 dibagi 9. Ini 27 dibagi 9. Maka kita urai di atasnya nih. 27 dikurang 9 dikurang 9 dikurang 9 sama dengan 0. Kita hitung 9-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 27 dibagi 9 adalah 3. Karena 9 dikali 3 sama dengan 27. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Dan ini ada soal, langsung saja 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, tentu caranya seperti ini ya. Selanjutnya kalian tinggal menjawab soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu untuk soal pembagian ya. Kita lanjutkan dengan
pembagian bilangan. Nah, ini ada sebuah percakapan. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apa itu, Benny? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi, 15 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, ini anak-anak semuanya ada tabel perkalian. Kita bahas bilangan 15 ini ya. 15 itu sebaris dengan 5. Nah, kemudian ternyata sejalur atau di jalur 3. Sehingga 15 dibagi 5 sama dengan 3. Atau dalam perkaliannya 5 kali 3 adalah 15. Nah, itu untuk pembagian bilangan. Kita lanjutkan dengan tabel soal pembagian. Ini soal-soal ya. Yang pertama, pembagian 6, pembagian 7, pembagian 2, pembagian 9, pembagian 10. Nah, ini ada di buku tema 2 halaman 166. Demikian anakku semuanya. Pelajaran kali ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.